Pembauran studi Islam dengan metodologi ulama salaf dan khalaf, mempererat ukhuwah dan pemikiran Islam. Kajian ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya di Pustaka Buya Hamka. Disusun dan dimakalahkan oleh Arif Rahman Khalid A.R. Sultan Mansur di Jakarta. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Nabi memiliki posisi penting dalam pembentukan dan penyebaran Islam. Selain sebagai pemimpin umat, beliau menjadi dasar dan sandaran hukum bagi umatnya dalam memecah persoalan keagamaan. Dalam kitab Tuhfah Al-Murid dan kitab Rautlah Al-Ulama dijelaskan tentang definisi ulama. Dalam bahasa Arab, kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim yang memiliki arti orang yang tahu atau mempunyai pengetahuan. Dari arti bahasa ini, maka ulama berarti orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang lain yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah. Dalam Islam, berdasar pada fakta sejarah yang ada, ulama terbagi menjadi dua kategori besar, ulama salaf dan ulama khalaf. Klasifikasi yang demikian berdasar pada masa atau periode tertentu, yaitu periode ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama generasi awal dan ulama generasi akhir. Ada jarak dan batas waktu pemisah. Istilah ini tidak hendak memisah atau memutus akar terjemahan Islam dari Rasulullah yang diwariskan kepada ulama salaf, namun hanya sekadar sebutan yang didasarkan atas masa tertentu. Ulama khalaf adalah penerus ulama salaf. Siapakah ulama salaf itu? Sebagaimana diterangkan dalam kitab Tuhfah Al-Murid bahwa yang termasuk ulama salaf adalah para nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, terutama 4 imam madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Begitu pula ulama ahli hadis yang hidup sejaman dan sesudah ulama mazhab. Semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan sebagainya. Dari sini bisa disimpulkan, ulama salaf adalah para ulama yang hidup pada era para nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Sedangkan ulama khalaf adalah mereka yang hidup setelah masa tabi'it tabi'in. Ketika masa nabi berlalu digantikan dengan para sahabat. Dekatnya masa sahabat dengan Nabi sehingga persoalan mereka banyak disandarkan melalui ingatan para sahabat terhadap ucapan dan perilaku Nabi dalam memecahkan persoalan. Sehingga selain menyandarkan pada Quran, para sahabat menyandarkan ijtihad mereka dengan merujuk cara Nabi menyelesaikan masalah keagamaan dan keduniawian. Pada perkembangan berikutnya ketika sahabat mulai berkurang, generasi berikutnya dikenal dengan para tabi'in, pengikut, yakni generasi sesudah sahabat. Pada masa inilah, para tabi'in mulai menyusun berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pelajaran keislaman dengan disandarkan pada riwayat yang dituturkan oleh sahabat. Pada masa tabi'in dan lanjut pada masa tabi'in, para pengikut sahabat, inilah mulai disusun ilmu dan metodologi dalam mempelajari Islam. Inilah yang disebut dengan masa ulama salaf yang menjadi sandaran bagi umat Islam di seluruh dunia. Jasa ulama salaf menjadi sangat penting bukan hanya pada merawat ilmu keislaman,
tetapi menjamin sanad keilmuan umat dari Nabi hingga pada masa berikutnya. Karena itulah, lahirnya ilmu fikih, akidah, tasawuf, tafsir, ilmu hadis hingga ilmu alat, nahwu. Sebagai sarana memahami teks sumber hukum Islam merupakan peninggalan penting ulama salaf sebagai penyambung sanad keilmuan Nabi dan generasi berikutnya. Inilah para ulama salaf yang melahirkan mazhab pemikiran Islam dalam bidang fikih seperti 4 mazhab dan bidang akidah, muamalah, ibadah. Dalam bidang ilmu hadis dan ilmu keislaman yang luas dikenal banyak ulama brilian yang memiliki karya kitab-kitab yang dirujuki di berbagai perguruan tinggi Islam seluruh dunia. Itulah koridor yang telah menjadi sandaran umat Islam dalam menyambungkan keislamannya dengan Nabi melalui para ulama salaf. Mazhab salaf sebagai manhajul fikri. Ketika umat Islam tersebar tidak hanya di Jazirah Arab tetapi sudah melampaui batas geografis kelahiran Islam. Kitab-kitab ulama klasik dalam berbagai disiplin menjadi rujukan penting umat dalam mempelajari dan mempraktekkan Islam. Dari mazhab inilah diyakini ketersambungan ilmu dan ibadah yang dilakukan Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in hingga para ulama selanjutnya. Di Asia Tenggara negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Darussalam menjatuhkan pilihannya kepada mazhab salaf dengan rujukan Imam Syafi'i. Walaupun pilihan mazhab ini tidak menutup pintu untuk mengambil pandangan imam mazhab lainnya seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali. Di Indonesia, misalnya, peserta didik harus melewati tahapan yang sangat panjang untuk mendalami pelajaran tentang keislaman. Sejak kecil mereka ditanamkan dengan akidah dan akhlak. Dari dini mereka dikenalkan dengan landasan keimanan mengenal Tuhan dari sifat-sifatnya, mengenal Nabi, malaikat, hingga takdir. Penanaman akidah dimulai dengan pendekatan menghafal sifat wajib dan muhal Allah dan Rasul, eksistensi malaikat termasuk nama-namanya dan adab Islam keseharian dari bangun tidur hingga tidur kembali. Lalu muncul gerakan Islam yang mendorong pembaharuan dalam Islam. Jargon kembali kepada sumber hukum Islam Quran dan Sunnah menjadi tren utama. Di Indonesia kita mengenal nama semisal Syekh Nawawi Al-Banteni, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Ahmad Syurkati, Hasan Bangil, Syekh Jamil Jambek, Syekh Tuanku Pariaman, Syekh Karim Amrullah, Ustadz Hasbi Asodiki, Buya Hamka dan sebagainya. Mereka para ulama Indonesia yang harum namanya dengan karya dan fatwanya hingga kini tetap dikenang dan dirujuki. Mereka mulai melakukan kajian dan takrij hadis-hadis yang sudah dikumpulkan dalam Musnad Ulama Salaf. Dengan dasar keilmuan mereka, dimulailah melakukan penelitian dan mencetak buku-buku panduan dan fatwa merujuk ulama terdahulu dan hadis-hadis sahih. Pembaharuan Islam dengan merujuk Quran dan hadis berlanjut dengan mengkaji kembali karya-karya ulama salaf, termasuk karya Imam 4 mazhab dan ulama ahli hadis. Mereka tidak berhenti pada ulama salaf saja, namun pada periode berikutnya yang bagi mereka menjadi sandaran penting, sehingga tak ada sifat menafikan kebenaran ulama berbilang zaman. Semua dirujuki selama masih bersesuaian dengan Quran dan hadis sahih. Tradisi dan khazanah keilmuan yang jutaan lahir dari pemikiran ulama klasik diangkat kembali.
Semangat persatuan di tengah umat pun menjadi perhatian mereka. Mereka mengajak umat Islam mempererat ukhuwah persaudaraan seiman seakidah dan bahkan sebangsa setanah air. Sehingga mereka kelak juga dikenal sebagai pahlawan-pahlawan di negeri kita. Merekalah pelopor sesungguhnya yang menerangi umat dan bangsa kita ke jalan menuju kemerdekaan hakiki. Mereka juga tidak menafikan pentingnya organisasi dakwah dan pendidikan di tengah umat. Maka kini kita mengenal peninggalan mereka seperti organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, persis di Bandung, Al-Irsyad dan sebagainya. Merujuk kepada ulama salaf yang artinya merujuk pada Rasulullah, para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in hingga zaman ulama mazhab serta zaman ulama ahli hadis. Merupakan bagian pembaharuan Islam di abad 18 dan 19 yang menggelora di Indonesia dan bahkan memiliki andil dalam mengusir penjajahan. Sehingga pemuka-pemuka dakwah di zaman itu kelak dikenal pula sebagai pahlawan di negeri kita. Karena mereka memang berjasa besar merubah cara pandang bangsa kita yang tadinya tunduk terjajah. Lalu sadar dan bangkit untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Bung Karno pernah mengakui bahwa faham tauhidlah yang menyadarkan beliau dan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari keterjajahan bangsa lain. Karena tauhid mengajarkan ketundukan manusia hanya kepada Allah Sang Pencipta alam semesta saja. Adapun kepada sesama makhluk, kedudukan manusia adalah sama. Yang berbeda hanyalah ketakwaannya semata. Dalam buku berjudul The New World of Islam karya L. Stoddard yang ditulis tahun 1946. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atas perintah Presiden Soekarno, karena banyak manfaat hikmah sejarah dari buku itu. L. Stoddard mengakui berdasarkan risetnya bahwa gerakan pembaharuan Islam di Indonesia telah membuka jalan bagi tercapainya alam kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Bung Karno di karya tulisnya. Sehingga disebutkan dalam teks proklamasi bahwa atas rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorong keinginan luhur dan seterusnya, kemerdekaan Indonesia dapat dicapai atas izin Allah. Hari ini kita bersyukur karena tradisi studi Islam yang diwariskan pendahulu-pendahulu kita itu masih berjalan di berbagai pesantren, sekolah-sekolah Islam, masjid-masjid dan organisasi Islam yang ada. Tentu saja sebagai umat Islam harus mengedepankan pada kesantunan dan penghormatan terhadap ulama terdahulu yang telah berjasa dalam membangun ilmu-ilmu keislaman. Melalui para tokoh ulama salaf inilah sambungan ilmu dari Nabi hingga saat ini terus terjaga dan terawat. Mari berislam dengan santun di tengah perbedaan, dan tetap merajut tali persatuan umat dan bangsa kita. Semoga Allah memberkahi hidup dan umur kita yang sementara di dunia fana ini. Wallahu a'lam.